Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan kita bisa kembali melaksanakan ibadah kita walaupun secara online. Kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dan bukti penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Hari ini kami kembali melaksanakan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya apapun yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik masih semangat? Masih. Kita nyanyikan satu lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu, di bumi dan di surga, memuliakan namamu, menyatakan kuasamu, melimpah atasku. Berikanlah hari ini berkat secukupnya, ajar kami bersyukur setiap hari. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Berikanlah hari ini berkat secukupnya, ajar kami bersyukur setiap hari. Berikanlah hati ini mau mengampuni yang bersalah kepada kami, yang bersalah kepada kami. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menjalani untuk penyembahan kami. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu yang kami dengar ini bisa kami tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang di rumah dan ada yang di sini. Pagi, Gimana kabarnya? baik, Puji Tuhan. Senang ya kita bisa kembali beribadah walaupun lewat online, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ada yang hafal ayat hafalannya kemarin, masih ingat? Yang di rumah? Nah, sekarang Tante akan bercerita dalam Alkitab, yaitu dalam firman Tuhan hari ini, yaitu Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Sudah ketemu? sudah. Kita baca sama-sama yuk. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. 1, 2, 3. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjanjian besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Ayat 11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal ini, dan budakmu itu ada dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta selipat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikibat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anakku mati." Sebab sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suaranya nyaring. Allah
suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit pada Hagar. Katanya padanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kiblatnya dengan air, kemudian diberikannya kepada anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Nah, di sini diceritakan tentang apa? Hagar dan Ismail diusir oleh siapa? Abraham. Kita sudah membaca di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, dan tema hari ini yaitu Tuhan peduli. Akhirnya Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Sarah melahirkan seorang anak pada usia berapa? Sarah waktu melahirkan si Ishak usia 90 tahun dan diberi nama Ishak. Pada waktu itu Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir. Jadi udah istilahnya sudah nenek-nenek ya, udah tua. Kalau orang udah umur 90 tahun kan udah tua, udah nenek-nenek, mungkin nggak pantas punya anak lagi ya, iya kan? Nah, tetapi apa? Ketika Ishak mulai masuk pada tahapan disapih di ayat yang ke-8, dan Abraham melakukan perjamuan besar. Seorang anak umumnya akan mulai disapih atau dihentikan proses menyusui pada ibunya ini sekitar usia berapa? 2 tahun. Disinilah persoalan dimulai, yakni ketika Sarah melihat Ismail anak Hagar bermain dengan Ishak. Pada waktu itu Sarah melihat si Ismail ini bermain bersama Ishak. Nah, ketika bermain sama Ishak, Sarah meminta Abraham agar apa? Mengusir Hagar dan anak itu di ayat yang ke-10. Walaupun sangat menyebalkan permintaan Sarah ini, namun Abraham menyanggupinya karena rencana itu disetujui oleh Allah dengan janji penyertaan bagi Ismail dan menjadikannya bangsa yang besar pula. Di ayat yang 11 dan sampai 13. Jadi hatinya Abraham ini mungkin pertama dia segel, kenapa nih si Sarah ini kok nyuruh aku ngusir si anakku, si Ismail sama si Hagar. Tetapi dia mengikuti apa yang diinginkan oleh istrinya, yaitu siapa? Sarah. Bayangkan kondisi Abraham saat itu ketika dengan berat hati ia mengangkat Ismail ke bahu Hagar dan melepas darah dagingnya pergi bersama ibunya. Pasti hati seorang ayah itu gimana? Kalau anaknya udah mungkin anaknya diusir, tiba-tiba suruh pergi, pasti sedih kan? Iya kan, berat. Keduanya pergi bukan karena apa? Tujuan atau rencana. Mereka pergi karena diusir oleh Sarah melalui Abraham. Dengan berat hati Abraham melepas mereka dengan memberi bekal berupa apa? Tadi apa? Roti dan sekebar air. Mengapa Abraham tega melakukannya? Saya yakin sesungguhnya Abraham tidak tega untuk mengusir anaknya itu dan si Hagar. Namun demi menjaga hati istrinya, yakni Sarah, ia terpaksa harus melakukannya. Sarah adalah istri sahnya siapa? Abraham. Sedangkan Hagar
yang hanya berstatus sebagai budak, jadi atau hamba, ataupun kemudian menjadi selir atas permintaan Sarah, jadi bukan istri sahnya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Jadi demi istrinya Abram melakukan semuanya itu. Dengan kata lain, demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ada yang harus dikorbankan atau disingkirkan. Abraham melakukannya juga bukan dengan hanya demi menyenangkan istrinya saja, tapi juga ketaatannya kepada Allah. Perhatikan di ayat 12. Di ayat 12, ternyata itu juga ada perintah siapa? Tuhan dan kehendak Tuhan supaya Abraham melakukan permintaan istrinya itu. Betapa luar biasa ketaatan iman Abraham kepada Allah. Ia tidak mempertanyakan kehendak Allah, sama sekali tidak. Ia langsung mengerjakan. Ia tidak mempertanyakan kehendak Allah sama sekali. Ia langsung mengerjakannya demi ketaatan kepada Allah dan memaklumi kondisi hati istrinya. Abraham menguatkan diri mengusir Ismail dan ibunya itu, yaitu Hagar. Pada saat sekibat yang Hagar terima dari Abraham akhirnya habis. Reaksi pertama dari Hagar adalah apa? Membuang. Waktu air minumnya habis kan, dia apa? Respon apa yang dialami oleh Hagar itu apa? Apa yang dia lakukan? Itu reaksinya membuang anaknya ke bawah apa? Ke bawah semak-semak di ayat yang ke-15. Nih, ketika air akibatnya itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Segitu parahkah kondisi tersebut? Nah, bayangkan di padang gurun itu panas apa dingin? Ada tanaman buah-buahan? Ada sumber air? Pastinya kering, panas kan? Apalagi kalau cuaca gini, angin kuat, ya kan? Pasti angin kuat, udah panas, pasti terasa apa? Haus, cepat haus. Gimana air nih, kok nggak ada air ya? Aku haus, ya kan? Nunggu air, gimana biar anakku nggak mati. Nah, kondisi tersebut, mari bayangkan membawa anak kecil dengan kondisi tanpa air. Berapa lama bertahan? Sehari aja sudah lemes, nggak minum air, ya kan? Apalagi 2 hari nggak minum air. Kondisi panas, berjalan terus, nggak ada air, pastinya lemas. Bisa jadi, tapi rasanya sulit anak kecil bertahan di gurun tanpa air selama 1 hari, bukan? Berapa lama Hagar berjalan tanpa air? Sulit diprediksi, namun kita dapat mengukur melalui kondisi Ismail anaknya. Berapa usia Ismail pada waktu itu? Pada waktu Ismail lahir, Abraham berumur berapa? Waktu Ismail lahir 86 tahun, Bapak Abraham. Di Kejadian 16 ayat 16. Selanjutnya ketika Ishak lahir, Abraham telah berumur berapa? 100 tahun. Di Kejadian 21 ayat 5. Itu berarti usia Ismail ketika Ishak lahir adalah 14 tahun. Peristiwa Hagar diusir bersama dengan di sampingnya Ishak yang berumur kira-kira 2 sampai 3 tahun umurnya si Ishak itu pada waktu si Hagar diusir tuh. Dengan demikian, bukti ketika peristiwa itu terjadi, Ismail bukan lagi anak kecil, namun hampir dewasa, yaitu berumur sekitar 16 tahun. Umur seperti itu harusnya mampu ya bertahan tanpa minum hingga lebih dari sehari. Dan jika kondisi sangat payah Ismail alami dan mungkin saja tak sadarkan dalam
sadarkan diri karena apa? Kena dehidrasi, jadi kekurangan air, ya kan, kering, jadi lemas, bisa pingsan, sehingga dibuang sama ibunya. Dibuang di mana? Di mana tadi Ismail dibuang di mana? Di semak, di bawah semak-semak, di ayat 16. Itu berarti mereka berjalan tanpa minum sesudah lebih dari 2 hari. Bayangkan penderitaan padang gurun tanpa seteguk air selama 2 hari perjalanan. Sudah pasti sangat menderita. Tidak heran jika kemudian Hagar merasa putus asa. Aduh, anakku haus, lapar. Gimana nih? Aku nggak tega melihat anakku. Mungkin hati seorang ibu kan, melihat anakku mati perlahan-lahan karena mati kehausan. Akhirnya kan dia duduk menjauh dari siapa? Dari anaknya tuh. Akhirnya apa? Putus asa dan menangis. Ya kan, menangis dengan nyaring di ayat 16. Dalam keputusasaannya itulah suara Tuhan datang menghampiri dan menyapa dengan janji yang menenangkan di ayat 17. Ayat 17 baca. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat terbaring. Jadi firman Tuhan datang kepada Hagar agar dia tidak putus asa di tengah kegundahannya. Tuhan hadir tepat waktu dan memberikan apa yang sangat ia dan Ismail butuhkan, yakni apa tadi? Apa yang butuhkan tadi? Air untuk menghilangkan apa? Haus dahaganya di ayat 19. Bukan itu saja, di akhir ayat ini kita menemukan bahwa janji Abraham kepada Ismail di ayat 12 ditepatinya. Ismail tetap apa? Hidup dan bahkan membangun keluarga di ayat 20 sampai 21 yang kelak menjadi bangsa yang besar. Benarkah bahwa Allah tidak ingkar janji? Bukan itu saja, Allah berlaku adil bagi keturunan Abraham walaupun ia bukan anak perjanjian. Yang anak perjanjian itu siapa? Si Ishak. Nah, keadilan Allah nyata melalui pemeliharaannya kepada Ismail, dan bagaimana kemudian Ismail diselamatkan dari kematian di padang gurun itu. Terkesan bahwa Ismail dibuang, tetapi sungguh rencana Allah tetap berlaku baginya. Ya, rencananya yang indah pada waktunya. Jadi Tuhan itu tidak pernah membiarkan apa? Anaknya mengalami kesukaran. Kalau kita mungkin pernah mengalami susah kan, mungkin entah itu apa, aduh uang jajanku habis, nggak ada, nggak punya uang, ya kan? Tapi apa? Kalau kita berdoa, Tuhan berkati papa mamaku supaya aku bisa apa? Memiliki uang jajan, ya kan? Akhirnya apa? Tuhan jawab doa kita. Tuhan memberkati papa mama kita. Nah, Tuhan berikan kesehatan pada orang tuaku. Tuhan juga mendengar kalau kita sungguh-sungguh berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan tetap menjawab. Tuhan tetap memberikan pertolongan. Nah, hari ini kita melihat kepercayaan Abraham kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi keluarganya. Kadang-kadang sangat susah untuk kita percaya kepada Tuhan, tapi Abraham telah melaluinya. Abraham tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan menepati apa? Setiap janjinya. Tuhan tetap sama baik pada masa Abraham sampai saat ini. Jadi kita juga harus tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Jangan takut.
tidak akan ditolong Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, yaitu tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan itu indah. Kita harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, tujuan dalam cerita ini yaitu mengajarkan bahwa Tuhan peduli terhadap orang yang percaya. Jadi kita harus tetap percaya kepada siapa? Tuhan. Jangan sampai kendor. Jangan takut kalau doa kita tidak dijawab, karena waktunya Tuhan itu pasti indah. Nah, ayat hafalan untuk anak kelas kecil, sedang dan besar dalam tetap sama minggu kemarin, Mazmur 145 ayat 13b, yaitu Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya. Ayo ulang lagi. Yang di rumah juga ya. Ayat hafalannya kelas kecil, sedang dan besar, yaitu Mazmur 145 ayat 13b. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, firman Tuhan cukup hari ini sekian. Kita akan tutup dalam doa. Kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau ajari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar tetap percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan, agar iman kami terus dikuatkan Tuhan, agar kami belajar untuk taat akan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di hati anak-anak-Mu ya Bapa, agar boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan pulang. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai perjalanan kami, tibakan kami semua di tempat tujuan kami, di rumah kami dengan selamat Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Dan Kau berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami semua ya Tuhan, baik yang di rumah maupun yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan berkat penyertaan-Mu, berkat kesehatan dan kuatan-Mu, juga pemeliharaanmu senantiasa ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik yang kelas kecil dan kelas sedang. Adik-adik akan mendapatkan 2 lembar ini. Seperti biasa semua gambarnya adik-adik warnain. Dan untuk gambar yang 6 ini adik-adik gunting dan ditempel di pohon yang ini. Lalu untuk gambar sumur ini adik-adik gunting juga, lalu ditempel di belakang kertas yang ini. Sehingga nanti ketika garis tebal ini adik-adik gunting dan dilipat keluar, di belakangnya bisa dilihat gambar sumur yang tadi. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik yang dari kelas besar. Di sini sudah tersedia beberapa pertanyaan nomor 1 sampai 11 dan di sebelah pertanyaannya sudah ada ayat Alkitab. Yang kalau adik-adik buka di dalamnya tersedia jawaban atas pertanyaan tersebut. Contohnya untuk nomor pertama, berapakah umur Abraham ketika Tuhan berbuat janji kepadanya? Jawabannya adalah 75 dan di sebelah 75 ini ada huruf bertuliskan tebal yaitu D. Huruf ini adik-adik tulis di sini dan nanti kalau semua pertanyaannya sudah dijawab, pertanyaan yang paling terakhir ini akan terjawab. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.